Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Dengan beranggotakan 1. Afisena, 2. Dini Busti Wulandari, dan 3. Fadila Ataria Maulina. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Fadila. Kepada Fadila kita persilakan. Respirasi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Alat respirasi pada hewan invertebrata. A. Yaitu alat respirasi pada serangga. Corong hawa atau trakea adalah alat pernafasan yang dimiliki oleh serangga dan antropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang ada di kerangka luar atau disebut dengan eksoskeleton. Yang disebut dengan kata lain yaitu spirakel atau stigma. Spirakel berbentuk pembuluh silinder yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutup spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup pada saat serangga beristirahat. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel. Kemudian, udara dari spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang-cabang halus yang disebut dengan tracheolus sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Tracheolus tidak berlapis kitin, berisi cairan, dan dibentuk oleh sel yang disebut dengan tracheoblast. Pertukaran gas terjadi antara tracheolus dengan sel-sel tubuh. Tracheolus ini berfungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkut atau transportasi pada vertebrata. B. Yaitu alat respirasi pada kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba besar atau Archanida yang hidup di darat memiliki alat pernafasan berupa paru-paru buku, sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru buku ini memiliki lembaran-lembaran tipis yang disebut lamela yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini juga memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebut dengan gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik insang buku maupun paru-paru buku. Keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. C. Alat respirasi pada protozoa. Hewan dalam golongan ini melakukan pernafasan melalui seluruh permukaan selnya. Oksigen dan karbon dioksida masuk dan keluar melalui membran sel secara difusi. Oksigen dan karbon dioksida disebut merupakan gas-gas yang terlarut di dalam air. Contohnya yaitu amoeba sp. Yang D yaitu alat respirasi pada porifera. Hewan filum ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Porifera tidak memiliki alat pernafasan khusus. Udara pernafasan dipertukarkan secara langsung oleh sel-sel di permukaan tubuh dan oleh sel-sel leher yang bersentuhan dengan air. Contohnya yaitu Mia sp. Yang E yaitu alat respirasi pada Solenterata. Hewan filum Solenterata tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernafasan yang lengkap. Alat bantu pernafasan berupa lekukan-lekukan, lapisan gastroderma yang berada sedikit di bawah mulut yang disebut dengan sifonoglifa. Namun, sel-sel di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dengan lingkungannya.
Contohnya yaitu Aurelia aurita, Hydra sp, dan Metrium sp. Selanjutnya yaitu dengan kata lainnya yaitu ubur-ubur. Yang F, alat respirasi pada cacing. Golongan cacing atau vermes terbagi menjadi 3 filum, yaitu pada cacing pipih yang pernafasannya terjadi di seluruh permukaan tubuh melalui difusi. Selanjutnya yaitu tidak bersegmen. Pernafasan juga memiliki difusi lewat permukaan tubuhnya. Contohnya yaitu Ascaris lubricoides pada cacing gilik bersegmen atau annelida. Pernafasan melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Contohnya Lubricus sp. Yang kedua, alat respirasi pada hewan vertebra. Pertama yaitu alat respirasi pada ikan. Insang dimiliki oleh jenis ikan atau Pisces. Insang terbentuk dari lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian luar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tetapi lembaran insang terdiri atas sepasang filamen dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis yang disebut dengan lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler sehingga memungkinkan O2 berdifusi masuk dan CO2 berdifusi keluar. Insang pada ikan bertulang sejati ditutupi oleh tutup insang yang disebut dengan operculum. Sedangkan insang pada ikan bertulang rawan tidak ditutupi oleh operculum. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernafasan, tetapi dapat pula berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam, penyari makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga yang tidak teratur. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan O2 sehingga ikan tahan pada kondisi yang kurang O2. Contoh ikan yang mempunyai labirin yaitu ikan gabus dan ikan lele. Ikan bernafas dengan insang yang terdapat pada sisi kiri dan sisi kanan kepala. Masing-masing mempunyai 4 buah insang yang ditutupi oleh insang atau operculum. Proses pernapasan pada ikan adalah cara ikan membuka, air masuk ke dalam rongga mulut, sedangkan tutup insang menutup. Oksigen yang terlarut dalam air masuk tak berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat dalam insang. Dan pada waktu menutup, tutup insang membuka air dan rongga mulut keluar melalui insang. Bersamaan dengan keluarnya masuk air melalui insang, karbon dioksida dikeluarkan. B yaitu alat respirasi pada kata. Oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Kecuali pada fase berudu, bernafas dengan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernafasan karma tipis dan banyak terdapat kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan taring, lubang hidung terbuka dan glostik tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernafas dengan selaput rongga mulut, kata bernafas pula dengan kulit. Dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas
sehingga gas pernafasan mudah berdifusi. Oksigen yang masuk lewat kulit akan melewati vena kulit. Kemudian dibawa ke jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebaliknya, karbon dioksida dari jaring akan dibawa ke jantung. Dari jantung dipompa ke kulit dan paru-paru lewat arteri kulit paru-paru. Dengan demikian, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi di kulit. Selain pernafasan dengan selaput rongga mulut dan kulit, katak juga bernafas dengan paru-paru walaupun paru-parunya belum sebaik paru-paru mamalia. Katak mempunyai sepasang paru-paru yang berbentuk gelembung tempat bermuara kapiler darah. Permukaan paru-paru diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung sehingga gas pernafasan dapat berdifusi. Paru-paru dengan rongga mulut dihubungkan dengan bronkus yang pendek. Selanjutnya, C yaitu alat respirasi pada reptil. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptilia lebih sederhana, hanya dengan beberapa lipatan dinding yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas. Pada reptil, pertukaran gas tidak efektif. Pada kadal, kura-kura, dan buaya, paru-paru lebih kompleks. Dengan beberapa belahan-belahan yang membuat paru-paru berstruktur seperti spons. Paru-paru pada beberapa jenis kadal, misalnya bunglon Afrika, mempunyai pundi-pundi hawa cadangan yang memungkinkan hewan tersebut melayang di udara. Selanjutnya yaitu yang D, alat respirasi pada burung. Tempat berdifusinya yaitu hanya terjadi pada paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak di rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Jalur pernafasan pada burung berawal di lubang hidung. Pada tempat ini, udara masuk kemudian diteruskan pada celah tekak yang terdapat pada dasar faring yang menghubungkan trakea. Trakea panjang berupa pipa bertulang lawan yang berbentuk cincin. Dan bagian akhir trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus pada pangkal trakea terdapat siring yang pada bagian dalam terdapat lipatan berupa selaput yang dapat bergetar. Bergetar selaput itu menimbulkan suara. Bronkus bercabang lagi menjadi mesobronkus yang merupakan bronkus sekunder dan dapat dibedakan menjadi ventrobronkus atau di bagian ventral dan dorsobronkus di bagian dorsal. Ventrobronkus dihubungkan dengan dorsobronkus oleh banyak parabronkus, itu 100 atau lebih dari itu. Parabronkus berupa tabung kecil. Di parabronkus bermuara banyak kapiler sehingga memungkinkan udara berdifusi. Selain paru-paru, burung memiliki 8 atau 9 perluasan paru-paru atau pundi-pundi hawa, atau dengan kata lainnya yaitu sakus pneumatikus yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Pundi-pundi hawa berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Di pundi-pundi tersebut tidak terjadi difusi gas pernafasan. Pundi-pundi hawa tersebut hanya berfungsi sebagai penyimpan cadangan oksigen dan meringankan tubuh. Karena ada pundi-pundi hawa, maka pernafasan pada burung menjadi efisien. Pundi-pundi hawa terdapat di pangkal leher atau disebut dengan cervical, ruang dada bagian depan, yaitu toraks anterior, antara tulang selangka, korakoid, ruang dada bagian belakang,
toraks posterior, dan di rongga perut yaitu kantong udara abdominal. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Tahapan respirasi pada hewan. Tahapan respirasi aerob. 1. Glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Dekarbosilat oksidatif. Tahap kedua, setelah glikolisis adalah dekarbosilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA, CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarbosilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. 4. Transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai dengan pembentukan ATP yang paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam kristia, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Tahapan respirasi anaerob. 1. Fermentasi alkohol. Dalam beberapa mikroorganisme seperti ragi, glukosa oksidasi menghasilkan etanol dan CO. Dalam proses yang disebut fermentasi alkohol, jalur metabolisme proses ini sama dengan glikolisis yang diawali dengan pemecahan molekul glukosa sampai dengan bentuknya pirufat. Dua tahap reaksi enzim berikutnya adalah reaksi perubahan asam pirufat menjadi asetaldehida dan reaksi reduksi asetaldehida menjadi alkohol. Dalam reaksi yang pertama, pirufat didekarbosilasi diubah menjadi asetaldehida dan CO oleh pirufat dekarbosilase, suatu enzim yang tidak terdapat pada hewan.
formaldehid diubah menjadi etanol dan NADH diubah menjadi NAD+. Untuk selanjutnya, digunakan dalam glikolisis kembali. Dengan demikian, etanol dan CO merupakan hasil akhir fermentasi alkohol dan jumlah energi yang dihasilkan sama dengan respirasi anaerob, yaitu 2 ATP. 2. Fermentasi asam laktat. Sama halnya dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat dimulai dengan tahap glikolisis. Fermentasi asam laktat dilakukan oleh sel otot dan beberapa sel lain, serta beberapa bakteri asam laktat. Pada otot, proses ini dapat menyediakan energi yang dibutuhkan secara cepat, akan tetapi penumpukan asam laktat berlebih dapat menyebabkan otot lelah. Asam laktat berlebih dibawa darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Glukosa akan dipecah menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis, membentuk 2 ATP dan 2 NADH. NADH diubah kembali menjadi NAD+. Saat pembentukan asam laktat dari asam pirufat, fermentasi asam laktat tidak menghasilkan CO2, seperti halnya fermentasi alkohol. Tahap pernapasan pada hewan. Ikan hidup di rawa, sungai, laut, kolam, danau. Ikan bernafas dengan insang. Pernafasan ikan berlangsung 2 tahap. 1. Tahap 1. Tahap pemasukan. Pada tahap ini, mulut ikan akan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk rongga mulut. Kemudian menuju lembaran insang. Di sinilah oksigen yang larut di dalam air diambil oleh darah. Selain itu, darah juga melepaskan karbonsida dan uap air. 2. Tahap 2. Tahap pengeluaran. Mulut menutup dan tutup insang membuka sehingga air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Air yang dikeluarkan ini telah bercampur dengan CO2 dan uap air yang dilepaskan darah. Untuk ikan yang hidup di lumpur seperti ikan lele, gabus, betok, pada insangnya terdapat banyak lipatan yang disebut dengan labirin. Ikan juga mempunyai gelembung renang yang berfungsi untuk 1. Menyimpan oksigen. 2. Membantu gerakan ikan naik turun. Mekanisme transport gas. 1. Mekanisme transport gas serangga. Mekanisme pernapasan pada serangga, misalnya belalang, adalah sebagai berikut. Jika otot perut belalang berkontraksi, maka trakea mengserupih sehingga udara kaya CO2 keluar. Sebaliknya, jika otot perut belalang berelaksi, maka trakea kembali pada volume semula sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar. Sebagai akibatnya, udara di luar yang kaya O2 masuk ke trakea. Sistem trakea berfungsi mengangkut O2 dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Dan sebaliknya, mengangkut CO2 hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga yang berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernafasan. Di bagian ujung
tracheolus terdapat cairan sehingga udara mudah berdifusi ke jaringan. Pada serangga air seperti nyamuk, udara diperoleh dengan menjulurkan tabung pernafasan ke permukaan air untuk mengambil udara. Sehingga air tertentu mempunyai gelembung udara Gelembung udara di organ menyerupai rambut pada permukaan ventral. Selama menyelam, O2 dalam gelembung dipindahkan melalui sistem trakea ke sel-sel pernafasan. Selain itu, ada pula serangga yang mempunyai insang trakea yang berfungsi menyerap udara dari air atau pengambilan udara melalui cabang-cabang halus serupa insang. Selanjutnya, dari cabang halus ini, oksigen diedarkan melalui pembuluh trakea. 2. Mekanisme transport gas ikan. Mekanisme transport pada ikan melalui 2 tahap, yakni inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, O2 dari air masuk ke dalam insang, kemudian O2 diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. 3. Mekanisme transport gas katak. Mekanisme pernafasan pada katak melalui 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang keduanya terjadi saat mulut tertutup. Fase inspirasi adalah saat udara kaya oksigen yang masuk lewat selaput rongga mulut dan kulit berdifusi pada gelombang-gelombang di paru-paru. Mekanisme inspirasi adalah sebagai berikut. Otosternohideus berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Akibatnya, oksigen masuk melalui koane. Setelah itu, koane menutup dan otot rahang bawah dan otot geniohyoideus berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil. Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru terjadi pertukaran oksigen oleh yang berada dalam kapiler dinding paru-paru dan sebaliknya karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Mekanisme ekspirasi adalah sebagai berikut. Otot perut sternohyoideus berkontraksi sehingga udara dalam paru-paru tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Celah tekak menutup dan sebaliknya koane membuka. Bersamaan dengan itu, otot rahang bawah berkontraksi yang juga diikuti dengan berkontraksinya geniohyoideus sehingga rongga mulut mengecil. Dan mengecilnya rongga mulut, maka udara yang kaya karbon dioksida keluar. 4. Mekanisme transport gas burung. Mekanisme pernafasan pada burung melalui 2 tahap, yaitu inspirasi disebabkan ada kontraksi otot antar tulang rusuk atau interkostal sehingga tulang rusuk bergerak keluar dan tulang dada bergerak ke bawah. Atau dengan kata lain, burung menghisap udara dengan cara memperbesar rongga dadanya sehingga tekanan udara di dalam rongga dada menjadi
menjadi kecil, yang mengakibatkan masuknya udara luar. Udara luar yang masuk sebagian kecil tinggal di paru-paru dan sebagian besar akan diteruskan ke hawa sebagai cadangan udara. Udara pundi-pundi hawa dimanfaatkan hanya pada saat udara atau O2 di paru-paru berang, yakni pada saat burung sedang mengepakkan sayapnya. Saat sayap mengepak atau diangkat ke atau diangkat ke atas, kan hawa di tulang korakoid terjepit sehingga oksigen pada tempat itu masuk ke paru-paru. Sebaliknya, ekspirasi terjadi apabila otot interkostal relaksasi, maka tulang rusuk dan tulang dada kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Dari tekanan di udara, akibatnya udara dari paru-paru yang kaya karbon dioksida keluar. Bersamaan dengan mengecilnya rongga dada, udara dari kantong hawa masuk ke paru-paru dan terjadi pelepasan oksigen dalam pembuluh kapiler di paru-paru. Jadi, pelepasan oksigen di paru-paru dapat terjadi pada saat ekskresi maupun inspirasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini dipersilakan. Difusi dan kelarutan O2 dan CO2 dalam darah hewan. Prinsip kesetimbangan dinamik pada pertukaran gas. Secara umum, difusi adalah peristiwa pertukaran atau perpindahan molekul dari suatu daerah yang konsentrasi molekulnya tinggi ke daerah yang konsentrasi molekulnya rendah. Peristiwa difusi yang terjadi di dalam paru adalah perpindahan molekul oksigen dari rongga alveoli melintasi membran kapiler alveolar, kemudian melintasi plasma darah, selanjutnya menembus dinding sel darah merah dan akhirnya masuk ke interior sel darah merah sampai berikatan dengan hemoglobin. Membran kapiler alveolar sangat tipis, yaitu 0,1 mikrometer atau 1/70 dari tebal butir darah merah, sehingga molekul udara tidak mengalami kesulitan untuk menembusnya. Peristiwa difusi selain oksigen adalah perpindahan molekul karbon dioksida dari darah ke udara alveol. Oksigen dan karbon dioksida menembus dinding alveolus dan kapiler pembuluh darah dengan cara difusi. Berarti molekul kedua gas bergerak tanpa menggunakan tenaga aktif. Urutan proses difusi yaitu 1. Difusi pada fase gas. Udara atmosfer masuk ke dalam paru dengan aliran yang cepat ketika dekat alveoli, kecepatannya berkurang sampai terhenti. Udara atau gas yang baru masuk dengan cepat berdifusi atau bercampur dengan gas yang telah ada di dalam alveoli. Kecepatan gas berdifusi di sini berbanding terbalik dengan berat molekulnya. Gas oksigen mempunyai molekul gas oksigen lebih cepat dibandingkan dengan gerak molekul gas karbon dioksida, sehingga kecepatan difusi oksigen juga lebih cepat. Percampuran antara gas yang baru saja masuk ke dalam paru dengan yang lebih dahulu masuk akan komplit dalam hitungan per puluhan detik. Hal semacam ini terjadi pada alveoli yang normal, sehingga pada alveoli yang tidak normal seperti pada emfisema, percampuran gas yang baru masuk dengan gas yang telah berada di alveoli lebih lambat. 2. Difusi menembus membran pembatas.
Proses difusi yang melewati membran pembatas alveoli dengan kapiler pembuluh darah meliputi proses difusi fase gas dan proses difusi fase cairan. Dalam hal ini, pembatasnya adalah dinding alveoli. Dinding kapiler pembuluh darah atau endotel, lapisan plasma pada kapiler, DNA dinding butir darah merah atau eritrosit, kecepatan difusi melewati fase cairan tergantung pada kelarutan gas ke dalam cairan. Kelarutan karbon dioksida lebih besar dibandingkan dengan kelarutan oksigen, sehingga kecepatan difusi karbon dioksida di dalam fase cairan 20 kali lipat kecepatan difusi oksigen. Semakin tebal membran pembatas halangan bagi proses difusi semakin besar. Pada keadaan tertentu, gradien konsentrasi oksigen dengan karbon dioksida antara darah dan alveolus mungkin meningkat atau menurun. Gradien konsentrasi memengaruhi kecepatan difusi gas. Kecepatan difusi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Ketebalan membran. Semakin tebal membran alveolus, maka proses difusi semakin sulit. Tebalnya membran alveolus, misalnya oleh karena endema paru, akibatnya gas-gas pernapasan habis berdifusi tidak hanya melalui membran alveolus, melainkan cairan tersebut. Yang kedua yaitu luas permukaan membran alveolus. Penurunan luas permukaan paru-paru akan mengakibatkan kemampuan paru-paru untuk berdifusi pun menurun. Hal tersebut berarti semakin luas permukaan membran alveolus, maka akan semakin banyak gas-gas pernafasan yang berdifusi dan begitu pun sebaliknya. Penurunan luas permukaan paru akan mengganggu pertukaran gas pernafasan. Yang ketiga yaitu perbedaan tekanan antara kedua sisi membran. Perbedaan tekanan antara kedua sisi membran merupakan perbedaan antara tekanan parsial gas dalam alveolus lebih besar daripada tekanan gas dalam darah. Maka terjadi difusi dari alveolus ke dalam darah dan begitu sebaliknya. Tekanan gas yang tinggal dalam alveolus adalah tekanan oksigen, sedangkan tekanan yang tinggal pada kapiler darah adalah tekanan karbon dioksida. Hal tersebut akan mengakibatkan oksigen berdifusi ke kapiler darah dan karbon dioksida berdifusi ke alveolus. Dan yang keempat yaitu suhu. Penurunan suhu akan menurunkan kecepatan difusi oksigen dan karbon dioksida. Peningkatan suhu akan meningkatkan kecepatan difusi kedua gas. Hal ini mungkin berperan dalam memenuhi kebutuhan metabolik yang meningkat selama demam. Pertukaran gas di paru-paru. O2 larut secara fisik dalam plasma, namun sebagian besar berdifusi dalam sel darah merah, bereaksi dengan deoksihemoglobin membentuk oksihemoglobin sambil melepaskan H+. Pada saat hemoglobin jenuh dengan O2 afinitas terhadap karbon dioksida, sehingga karbon dioksida yang terikat pada hemoglobin akan terdiosiasi dan berdifusi keluar dari sel darah merah melalui plasma menuju alveoli. Ion H+ yang melepaskan hemoglobin berikatan dengan ion HCO3- yang berdifusi ke dalam sel darah merah dari plasma dan saling bertukar tempat dengan Cl-. Reaksi antara H+ dan HCO3- menghasilkan H2CO3. Asam karbonat pecah menjadi H2O dan CO2. Dengan bantuan enzim karbonat anhidrase, CO2 berdifusi keluar dari sel darah merah menuju plasma lalu ke alveoli. Pertukaran gas di jaringan. CO2 terlarut dalam jumlah kecil dalam plasma, namun sebagian besar berdifusi ke dalam sel darah merah. Sel darah merah bereaksi dengan air membentuk H2CO3 atau berikatan dengan hemoglobin membentuk carbaminohemoglobin. Reaksi dikatalis oleh karbonat anhidrase.
terionisasi jadi H+ dan HCO3- selama pergeseran klorida, ion HCO3- berdifusi keluar dari sel darah merah digantikan oleh Cl-. Selanjutnya, HCO3- bertindak sebagai buffer mengontrol pH darah. Dalam sel darah merah, ion H+ dibuffer oleh hemoglobin. Pada keadaan di mana hemoglobin dengan H+, hemoglobin punya afinitas yang rendah terhadap oksigen. Sejumlah kecil oksigen diangkut dalam keadaan terlarut secara fisik berdifusi keluar dari plasma masuk ke dalam sel jaringan. Selanjutnya yaitu kelarutan gas dalam darah. Salah satu fungsi dari darah adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Oksigen bereaksi secara kimia dengan hemoglobin darah. Karena itu, kelarutan oksigen dalam darah lebih besar dari kelarutan oksigen dalam air. Bila butir-butir darah merah dihilangkan, berarti hemoglobin juga hilang. Cairan darah sisa tersebut dinamakan plasma darah. Plasma darah mengandung bermacam-macam elektrolit yang tak bereaksi dengan oksigen yang akan merendahkan kelarutan oksigen. Jadi, kelarutan oksigen dalam plasma darah lebih rendah daripada dalam air. Dalam plasma darah ada zat yang bereaksi dengan karbon dioksida sehingga kelarutan karbon dioksida dalam plasma lebih besar daripada kelarutan dalam air. Kelarutan karbon dioksida dalam darah kira-kira 20 kali kelarutan oksigen sehingga terdapat lebih banyak karbon dioksida daripada oksigen dalam larutan sederhana. Karbon dioksida berdifusi dalam sel darah merah dengan cepat mengalami hidrasi menjadi H2CO2 karena adanya anhidrase atau berkurangnya sekresi keringat. Karbonat berdifusi ke dalam plasma, penurunan kejenuhan hemoglobin terhadap oksigen bila darah melalui kapiler-kapiler jaringan. Sebagian dari karbon dioksida dalam sel darah merah bereaksi dengan gugus amino dari protein. Hemoglobin membentuk senyawa karbamino atau senyawa karbon dioksida. Besarnya kenaikan kapasitas darah mengangkut CO2 ditujukan oleh selisih antara garis kelarutan karbon dioksida dan garis kadar total karbon dioksida di antara 49 ml karbon dioksida dalam darah arterial, 2,6 ml dalam senyawa karbamino, dan 43,8 ml dalam HCO2. Menurut Syaifuddin tahun 2006. Baiklah, mungkin hanya itu hasil dari presentasi kelompok kami. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.